Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Pak, perkenalkan nama saya Revo Maulana Saputra dengan NIM 701230002 dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Izin sebelumnya, tujuan untuk video ini dibuat adalah sebagai sebagian dari tugas akhir semester atau UAS mata kuliah interaksi manusia dan komputer yang diampu oleh Bapak Heru Kurniawan MKom. Di dalam video ini juga saya akan menjelaskan nih tujuan dan manfaat mempelajari dari interaksi manusia dan komputer, definisinya, serta apa saja perkembangan-perkembangan IMK dari waktu ke waktu. Nah baik, IMK. IMK itu adalah bidang ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dan komputer. Fokus utama dalam IMK adalah menciptakan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan. Nah, IMK ini mencakup berbagai banyak aspek seperti desain antarmuka, evaluasi sistem, dan penerapan teknologi baru untuk meningkatkan pengalaman dari pengguna. Nah, baiklah marilah kita lihat sekilas nih desain antarmuka web yang sudah saya buat di pemrograman web 2. Nah, ini mungkin sedikit dari memperlihatkan ya tampilan dari aplikasi atau website yang saya buat di pemrograman 2. Di sini ada mode login untuk sebagai admin atau berapa. Nah, di sini kalau kita contoh ya menu admin. Nah, itu ada beberapa menu. Itulah. Nah, jadi di menu ini kita bisa melihat interaksi akun, bisa melihat data-data murid, data-data yang guru masukkan, dan data-data nilai gitu. Itu sederhananya dari aplikasi yang sudah saya buat. Nah, ada bisa email juga dan banyak lah pokoknya. Itu bisa memudahkan. Nah, mengapa sih IMK itu penting? Nah, karena dari setiap teknologi yang kita gunakan mulai dari handphone, website hingga aplikasi itu membutuhkan antarmuka yang ramah pengguna agar dapat dimanfaatkan secara lebih optimal, teman-teman. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke tujuan utama nih dari IMK. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kenyamanan pengguna nih saat berinteraksi dengan komputer. Manfaat apa saja sih yang dapat kita peroleh dari mempelajari IMK juga? Nah, yang pertama itu manfaat dari mempelajari IMK itu kita dapat meningkatkan nih produktivitas kita melalui sistem yang mudah digunakan. Ya, antarmuka yang jelas tadi ya, mengurangi kesalahan pengguna dengan desain yang jelas dan informatif nih. Ya, kayak misalnya ada menu-menunya gitu ya. Kan ada bacaannya tuh. Nah, habis itu memberikan pengalaman positif nih yang mendorong kepuasan pengguna. Kayak kritik saran kali ya. Nah, sekarang nih kita mau membahas nih sedikit tentang sejarah dari interaksi manusia dan komputer dari masa ke masa. Nah, yang pertama ini kita lihat ya, komputer generasi pertama itu diciptakan pada 1940 sampai 1956. ENIAC katanya, Electronic Numerical Interactor and Computer. Ini dikembangkan selama Perang Dunia Kedua. Nah, selanjutnya itu adalah komputer generasi kedua nih, 1956 sampai 1963. Ini bahasa pemrogramannya itu tingkat tinggi seperti COBOL dan Fortran nih mulai digunakan udahan. Nah, contoh komputernya tuh generasi ini adalah IBM 7090 nih contohnya nih di sini nih. Nah, kemudian komputer generasi ketiga nih, dari tahun 1964 sampai 1971 nih. Penggunaan sirkuit terpadu IC menggantikan transistor yang semakin memperkecil ukuran komputer dan meningkatkan kecepatan nih kayak gini. Udah pakai chip sekarang. Nah, komputer generasi keempat dari tahun 1971 sampai sekarang itu tuh udah menggunakan mikroprosesor, menggantikan dari sirkuit terpadu tadi sebagai komponen utamanya nih. Komputer menjadi lebih terjangkau dan mudah digunakan oleh individu dan bisnis kecil gitu. Nah, tiba nih kita nih komputer generasi kelima yang sekarang dan masa depan nih untuknya. Nah, ini sudah bisa dia tutup pengembangan kecerdasan buatan AI nih dan komputasi kuantum nih. Sekarang komputer mulai dapat belajar dan mengambil keputusan sendiri. Itu kayak sekarang tuh robot-robot yang ada di Jepang itu banyak tuh yang seperti itu. Tibalah kita pada akhir kesimpulan dari IMK. Nah, IMK itu bukan hanya
penting untuk meningkatkan kualitas sistem ya, tapi juga dapat menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik di era teknologi digital pada saat ini. Baik, saya Revo Saputra dengan dosen pengampu Bapak Heru Kurniawan MKOM. Saya terima kasih dalam pengerjaan UAS ini. Jika ada kesalahan kata ataupun ungkapan yang memang tak semestinya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.